Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Indonesia hebat yang ada di seluruh Indonesia? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan antusias dalam belajar. Nah, hari ini kita akan membuka pintu pengetahuan baru. Hari ini kita akan belajar dengan tema perkembangbiakan hewan dan tumbuhan dengan materinya perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif alami. Adapun tujuan pembelajarannya adalah dengan mengamati gambar, peserta didik dapat menyebutkan contoh tumbuhan yang dapat dikembangbiakan secara vegetatif alami. Nah, bagaimanakah tumbuhan dapat tumbuh dan berkembang? Pernahkah kalian melihat tumbuhan berkembang? Mari kita lihat perkembangbiakan vegetatif alami pada tumbuhan dan contohnya. Makhluk hidup mempunyai ciri-ciri yaitu bergerak, bernapas, bertumbuh, berkembang biak, makan dan minum, dan peka terhadap stimulan. Hal ini juga tentunya berlaku untuk tumbuhan sebagai salah satu makhluk hidup di bumi. Tumbuhan juga berkembang biak. Tumbuhan berkembang biak dengan dua cara. Yang pertama adalah vegetatif dan yang kedua adalah generatif. Vegetatif adalah cara tumbuhan berkembang biak tanpa melalui proses perkawinan, sedangkan generatif melalui proses perkawinan. Perkembangbiakan vegetatif juga dibagi menjadi dua jenis, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Vegetatif alami adalah proses perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif tanpa bantuan manusia, sedangkan vegetatif buatan dibantu oleh manusia. Nah, mari kita lihat macam-macam perkembangbiakan vegetatif alami pada tumbuhan. Vegetatif alami dengan cara akar tinggal. Akar tinggal adalah batang yang tumbuh di bawah permukaan tanah dan berbentuk menyerupai akar. Meskipun berada di dalam tanah, rizoma sebenarnya adalah batang yang memiliki ruas-ruas mata tunas dan dapat menumbuhkan tunas baru. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara ini adalah kunyit, jahe, lengkuas, temulawak. Vegetatif alami dengan cara spora. Spora adalah sel khusus yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan yang biasanya dihasilkan di dalam struktur tertentu pada tumbuhan. Tumbuhan menghasilkan spora di dalam organ khusus bernama sporangium. Pada tumbuhan paku, sporangium terdapat di bawah daun dalam kumpulan berbentuk bulatan kecil yang disebut sorus. Pada jamur, sporangium terdapat di bagian tubuh jamur. Spora akan dilepaskan ke lingkungan oleh angin, air, atau hewan. Jika spora jatuh di tempat yang cocok seperti cukup air, nutrisi, dan cahaya, spora akan tumbuh menjadi tumbuhan baru atau membentuk struktur yang disebut protalium. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara ini adalah lumut, jamur, dan tanaman paku. Vegetatif alami dengan cara umbi lapis. Proses ini menggunakan bagian daun tumbuhan sebagai alat perkembangbiakan. Daun tumbuhan akan tumbuh dan membentuk lapisan-lapisan yang membengkak. Di antara lapisan-lapisan umbi lapis terdapat bakal tunas. Jika umbi lapis ditanam, bakal tunas akan tumbuh menjadi tunas. Tunas tersebut kemudian akan tumbuh menjadi tanaman baru. Selain bawang merah, tumbuhan lain yang berkembang biak dengan cara ini adalah bawang putih, bunga bakung, bunga tulip, dan bunga lili. Vegetatif alami dengan cara umbi batang. Umbi batang adalah bagian batang yang tumbuh di bawah tanah dan mengalami perubahan fungsi menjadi tempat penyimpanan cadangan makanan. Pada umbi batang, bagian batang tersebut menebal dan memiliki mata tunas yang dapat tumbuh
menjadi individu tanaman baru. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara ini adalah umbi jalar dan kentang. Vegetatif alami dengan cara umbi akar. Akar pada tanaman yang berkembang biak dengan umbi akar berubah fungsi sebagai menyimpan cadangan makanan. Perkembangbiakan jenis tanaman ini terjadi melalui tunas yang tumbuh dari bekas batangnya. Maka itu, untuk mendapatkan tumbuhan baru, kita hanya perlu menanam bagian batangnya. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara ini adalah bengkuang, wortel, singkong. Vegetatif alami dengan cara geragih. Geragih adalah batang yang tumbuh dan menjalar di permukaan tanah. Tumbuhan baru akan tumbuh tanpa tergantung pada induknya. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara ini adalah stroberi, pegagan, dan rumput teki. Vegetatif alami dengan cara tunas. Tunas adalah bagian tumbuhan yang baru muncul dari kecambah atau kuncup. Tunas biasanya berada di permukaan tanah dan terdiri dari batang, daun muda, calon bunga, atau calon buah. Contoh tanaman yang berkembang biak dengan cara ini adalah bambu, pisang, dan tebu. Vegetatif alami dengan cara tunas adventif. Tunas adventif adalah tunas liar yang tumbuh di luar bagian batang, tepatnya di tepi daun. Tapi tunas adventif juga bisa muncul pada bagian akar. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara ini adalah cocor bebek, sukun, dan kesemek. Vegetatif alami dengan cara membelah diri. Membelah diri adalah perkembangbiakan tumbuhan dengan cara membagi tubuhnya menjadi dua bagian yang sama secara langsung. Ada beberapa sel anaknya yang langsung memisahkan diri dari induknya, tapi ada juga yang tetap menempel pada induknya. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara ini adalah ganggang hijau.